Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, video kali ini kita akan membahas tentang gerakan-gerakan sholat. Sholat ini merupakan tiang agama. Apabila dia berdiri dengan kokoh, maka kuatlah agama seseorang itu. Maka apabila sholatnya rusak atau goyah, tidak kuat, maka rusaklah agama seseorang itu. Nah, lalu bagaimana sholat yang baik itu? Insya Allah kita akan pelajari pada video kesempatan kita kali ini. Yang pertama itu berdiri tegak. Jadi posisinya harus tegak, jangan bengkok. Tapi kalau penyakitnya memang punggungnya tidak mau rata, ya tidak bisa dipaksa. Yang pertama itu berdiri tegak. Dan posisi kaki itu kita ukur dengan bahu kita. Jadi bahu sama kaki sama. Jangan sampai membukanya lebar, bahunya enggak lebar, begini. Seperti mobil yang punya bannya kebesaran, lebih besar daripada mobilnya, kan lucu. Bisa diukur dengan jengkal tangan kita sendiri. Nah, jadi kita taruh. Nah, kalau kita buka lebar tangan kita sudah pas, maka posisinya sudah pas. Baiklah, kemudian takbiratul ihram. Kita itu ketika takbir sudah harus berhadapan dengan arah kiblat yang benar. Kalau kita berada di luar Jazirah Arab, maka kita menghadap kepada kompas biasanya ya. Meskipun tidak pas betul, akan tetapi apabila kita menghadap kepada Jazirah Arab, maka itu sudah termasuk kena pas kiblat. Kalau kita buka peta, sebenarnya letak Mekah Ka'bah itu berada di tengah-tengah bumi. Dan salah satu hikmah kenapa Allah jadikan kota Mekah itu sebagai tempat untuk kita bertawaf, karena katanya di situ ada medan magnet yang kuat sehingga bumi ini tetap stabil perputarannya. Jadi maha baik Allah itu menciptakan sesuatu itu memiliki hikmah. Ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, kembali kepada kiblat tadi. Apabila kita berada di Jazirah Arab, maka kita harus menghadap kepada Masjidil Haram. Ketika kita berada di dalam Masjidil Haram, maka kita menghadap kepada Ka'bah yang segi empat itu, atau disebut dengan Baitullah. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Bait artinya rumah. Apakah itu rumah Allah? Bukan seperti itu. Cuman perintah Allah di dalam Al-Quran disuruh kita menghadap kepada Baitullah. Bukan berarti Allah bertempat di situ, karena Allah tidak punya tempat. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi kita sujud ke arah situ bukan menyembah yang segi empat. Jadi orang-orang di luar Islam itu beranggapan orang Islam itu menyembah dinding katanya. Padahal hakikat hati adalah menyembah Allah, karena Allah memerintahkan kita sujud kepada Baitullah. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Karena memang perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, takbiratul ihram
maka posisi tangan kita menghadap kiblat, wajah kita menghadap kiblat, tubuh kita menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nah, jadi yang sunnahnya itu tangan kita ini berada di samping telinga. Allahu Akbar. Bukan yang berputar-putar. Posisinya gini, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Kemudian kita letakkan di dada. Posisinya itu seperti ini. Satu jari di atas, dua jari di tengah, dan dua jari lagi di bawah seperti ini. Dan kita letakkan di antara ulu hati dengan pusat. Jadi cara mengukurnya itu dengan membuka tangan seperti ini. Kalau sudah berada di tengah, maka di situ sudah. Dan kita ambil lebih ke arah kiri, sehingga nanti tampak dari belakang itu seperti ada tulisan Allah di belakang. Nah, kata guru sekumpul, kenapa posisi tangan kita ini dekat dengan jantung, dengan hati? Kata beliau, kita ini harus menjaga hati. Hati ini harus kita genggam hanya untuk mencintai Allah. Jangan mencintai dunia atau yang lain selain Allah. Boleh kita mencintai apa yang ada di dunia ini, tapi cintailah sekadarnya. Jangan berlebihan mencintai sesuatu. Apalagi mencintai duit misalnya. Ya. Duit itu tempatnya di kantong, bukan di hati. Sehingga orang yang menempatkan duit di dalam hati itu sakit hati biasanya. Karena terlalu mencintai harta itu nanti akan kecewa, sakit hati. Jadi kata beliau, jaga hati. Nah, begini. Kemudian yaitu ruku. Allahu Akbar. Di dalam setiap gerakan itu ada namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan antara satu gerakan sholat kepada gerakan sholat yang lain. Contohnya yang tadi, ketika selesai membaca Al-Fatihah dan ayat, kita ruku. Allahu Akbar. Nah, takbirnya ini, takbir intiqal ini sunnah hukumnya, tidak wajib. Tapi sekali lagi, sunnah itu sayang untuk ditinggalkan. Jadi Allahu Akbar. Nah, kalau orang dulu itu kalau mau mentes apakah rukuknya benar atau tidak, biasanya mereka itu menaruh telur di atas bahu sini. Kalau tepat dan rata punggungnya, maka telur tadi tidak akan jatuh, berarti benar sudah rukuknya. Jadi posisinya rata dan tangan menggenggam lutut seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Nah, biasanya di sini kesalahannya. Ketika i'tidal, tangan itu suka melayang. Seperti berayun-ayun. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i, barang siapa yang bergerak lebih dari 3 kali, maka batal sholatnya. Ini bahaya nih. Allah. Bergerak-gerak. Seharusnya sami'allahu liman hamidah, langsung diam di tempat. Jangan lagi bergerak-gerak. Apalagi memperbaiki sarung misalnya, memperbaiki celana. Ini keluar dari gerakan sholat ini, takut-takutnya nanti batal sholatnya. Memperbaiki celana, nah, mengangkat supaya enak. Ini bahaya ini. Jangan lagi ada gerakan-gerakan di luar sholat. Pokoknya fokus kepada gerakan-gerakan sholat saja. Nah, jangan memperbagusi lipatan sarung, itu bahaya itu. Kemudian sujud. Kita lanjutkan setelah yang berikut. Untuk sujud ini ada beberapa anggota tubuh yang wajib tersentuh lantai. Jadi yang pertama itu
dua kaki, dua lutut, dua tangan, dan dahi, sunahnya hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 lah yang wajib ya. Ini sunnah saja, hidung ini sunnah. Maka wajib tersentuh tempat kita sujud. Untuk posisi kaki harus ada yang dilipat minimal 1. Seperti ini. Kalau tidak bisa semua, 1 aja. Jangan seperti ini. Ini tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Jadi setidaknya 1 jempol atau kelingking atau yang mana saja. Kalau yang sempurnanya semuanya tersentuh tempat sujud. Lutut, 2 telapak tangan, dan dahi. Jadi ingat, bagian rambut yang panjang kita gunakan mungkin peci untuk menjauhkan rambut daripada tempat sujud kita. Nah, jangan sampai posisi tangan kita seperti ini ketika sujud. Karena kata Rasulullah SAW, nanti bakal ada orang yang sholat seperti anjing. Maksudnya anjing itu ya gini, tidurnya anjing. Sholat malas, seharusnya diangkat seperti ini. Kalau perempuan begapit. Ada juga kata Nabi, sholat itu orang itu seperti mematuk ayam. Sujudnya cepat sekali. Allah. Jadi sholat itu perlu tumakninah atau berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu sesuai dengan bacaan di gerakan sholat itu. Misalnya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun. Jadi tumakninah itu berhenti sejenak sesuai dengan bacaan di setiap gerakan sholat itu. Jangan juga terlalu lama. Nanti dikhawatirkan pikirannya kemana-mana. Nah, jadi perpindahan itu perlu tumakninah. Jangan terlalu cepat. Dan biasanya setelah sujud ada duduk iftirash seperti ini. Kalau bisa sempurna semuanya lebih bagus. Kalau tidak, 1 saja cukup. Nah, jadi tubuh kita tetap dalam keadaan tegak menghadap kiblat. Apabila tubuh kita itu bergerak, kemudian misalnya mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, tapi tubuh kita bergerak daripada arah kiblat, takut-takutnya batal sholat kita. Jadi ketika salam itu wajah saja yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi gerakan kepala saja yang bergerak, jangan sampai gerakan tubuh ikut bergerak. Kalau dia bergerak miring, maka dia keluar daripada garis kiblat, ditakutkan batal nanti sholatnya. Nah, ini hal penting lagi ketika tasyahud. Ketika kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka posisi tangan kita ini sudah dalam keadaan seperti ini. Sebagai contoh nih, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ketika kita membaca syahadat, maka telunjuk ini berdiri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka yang jempol pun ngikut ketika kita membaca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai habis, tetap dalam keadaan tegak seperti ini.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika kita membaca salam maka turunkanlah kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Barangkali cukup jelas dari apa yang saya paparkan di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi umat muslim dimanapun berada, agar sholat kita baik, sehingga hubungan kita pun kepada Allah menjadi baik. Karena sholat ini adalah ketika kita muwajahah artinya berhadapan dengan Allah. Jadi kalau kita sholat kita baik, hubungan kita baik kepada Allah, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.